noda tulang saya dinyatakan osteoporosis dan diharuskan mengkonsumsi obat-obat tertentu. Apa yang harus saya kerjakan? Tadi, bertanyalah kepada Allah dulu. Bertanyalah kepada Allah dulu. Ya. Maksudnya gimana? Sering kali sekalian, saya mendapatkan banyak orang-orang yang subhanallah, ketika mereka sudah kembali kepada Allah, maka Allah sembuhkan mereka dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah. Contoh kayak case kayak begini. Kalau kita bicara tentang tulang, ya tulang itu kita bisa perbaiki dengan apa? Lihat aja bahan baku tulang itu apa? Dia butuh kalsium, dia butuh kalium, dia butuh magnesium, dia butuh asam amino. Gampang bikinnya sebenarnya. Contoh misalkan seperti apa? Anda bisa ngambil kolang-kaling, kasih rumput laut, kasih jahe, nanti minum madu, minum VCO, itu juga menguatkan tulang. Atau itu tadi apa tuh namanya? Biji durian, juga mengandung kolagen, itu bisa. Ya. Atau juga minum air kelapa. Air kelapa merupakan salah satu minuman air yang sangat tinggi asam aminonya. Dan asam amino itu pembangun badan kita. Gen itu isinya asam amino. Jadi bisa pakai itu juga bisa. Jadi di rumput laut ada jahe, ada kolang-kaling. Itu bisa dijadikan minuman harian tiap hari. Dan makanlah makanan-makanan yang tinggi kalsium. Contohnya apa? Brokoli. Kalau mau browsing aja. Brokoli atau kale. Kale itu juga termasuk yang tinggi kalsium. Bisa makan itu. Kita sampai jam berapa ya? Kok nggak time out lagi? Singkong umbi-umbian itu yang sehat. Coba kita belajar dari orang tua kita zaman dulu. Mereka kalau dulu ya sarapan mereka pagi ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus kan gitu kan? Betul nggak Pak? Minumnya apa Pak? Teh tawar. Ya kan? Dan panjang umur mereka. Gak ada. Ayah saya umurnya 82 tahun. Semoga Allah jaga beliau. Mungkin sampai detik ini tidak pernah nyentuh pizza sama sekali. Sosis gitu gak makan dia. Ikan pun dia milih ikannya. Gak semua ikan dia makan. Tapi Masya Allah, saya ngelihat wajahnya beliau dibandingkan dengan dua adiknya, lebih tua adiknya yang dua tadi. Padahal dia paling tua sekarang. Ya. Karena emang sering dia bercanda, ya ketawa gitu loh. Asik. Saya sudah menghindari nasi dan gula sejak pasca stroke, makan jus pisang, pepaya, dan sereal setiap hari. Pertanyaannya, suplemen yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran, ada merek tertentu sebutin, saya nggak usah sebutin, dan bahkan tanam organik itu bagus nggak? Kalau bahan bakunya kedelai jangan. Kalau saran saya sih, kalau bahan bakunya kedelai jangan, karena kedelai terusnya bagi laki-laki kalau konsumsi terus-menerus kurang baik. Kalau saya ya, kurang saya sarankan. Atau Anda kalau stroke kayak begini, coba makan ini nih. Ya. Makan pisang, blender pisang, campurin dengan bawang putih. Pisang matang ya. Bawang putih dikit aja. Ya. Kasih madu sedikit, itu akan jadi prebiotik yang sangat sehat. Sangat sehat. Ya. Pisang campur bawang putih di blender. Ya agak sedikit bau bawang putih nggak apa-apa lah. Nanti Anda habis itu minum air serai, air jahe hilang baunya. Masalah. Itu bisa juga buat sarapan pagi. Nanti cobain. Enak dan berkualitas, ya, sehat. Apa pengganti gula pasir untuk bikin teh? Nggak usah pakai gula pasir kan bikin teh nggak apa-apa kan? Teh tawar? Iya kan? Kenapa harus ada kata-kata apa pengganti gitu kan? Kita butuhnya karbohidratnya. Maka Anda minum teh tawar, tapi tehnya bukan teh saset kalau saya. Saya di rumah punya teh. Tehnya teh yang masih bunga-bunga itu, saya minum. Ada teh oolong, ada teh black tea, ada green tea. Saya minum, malam mau tidur, enak banget tidurnya jadinya. Ya. Tehnya tawar nggak masalah. Kalau tetap pengen dapat manis, kasih madu. Tapi kalau nggak juga teh tawar, Anda makan kurma, manis juga kan? Iya nggak? Dapat karbohidratnya. Termasuk bapak-bapak, kopi itu bagus menekan rasa lapar. Kopi bagus menekan rasa lapar, tapi jangan pakai gula. Jadi pagi-pagi kalau minum kopi, silakan minum kopi, makan kurma sedikit, 7 butir, selesai. Cukup sampai siang nanti itu. Ya, seperti itu. Boleh diganti dengan gula merah, kalau gula merah yang di pasaran enggak. Karena gula merah di pasaran juga dicampur sama gula pasir. Ya, saran saya kalau memang tetap
tetap pengen ya tadi madu. Jam berapa batas makan malam? Kalau saya berpedomannya sebelum matahari tenggelam. Sebelum matahari tenggelam, makanlah. Tapi setelah matahari tenggelam, kalau bisa jangan makan-makan yang berat. Ya, terutama yang kalori-kalori tinggi. Sebab apa? Hormon kita di malam hari sudah berubah. Hormon malam kerjanya untuk rehat, untuk istirahat, bukan untuk ngolah-ngolah sesuatu gitu kan. Kalau siang matahari terbit sampai sore nanti itu hormon yang bekerja, hormon simpatik, sistem hormon ya. Jadi makanlah sebelum matahari tenggelam. Ya. Kalau lapar gimana? Buah-buahan cukup. Ya. Dan yakinlah Bu sekalian, semakin kita membiasakan kita tidak banyak makan, nanti lama-lama makan sedikit cukup insya Allah. Cuman karena kita kebiasaan aja sebenarnya. Ya, kalau sudah kita biasakan makan yang sehat dan sedikit, insya Allah cukup. Time out lah, jangan yang 5 menit. Apakah kedelai dari Amerika itu berbahaya? Iya. Karena sebagian besar di Amerika kedelainya setahu saya sudah GMO, rekayasa genetik. Ya. Termasuk bagi Anda yang makan buah-buahan yang tidak ada bijinya, yang sudah di cross breeding, saran saya jangan makan. Saran saya. Misalkan anggur nggak ada biji. Yang saya belum ketemu tuh kedondong tanpa biji, belum ada. Jadi seedless grape ya, anggur yang tanpa biji jangan makan. Kalau saran saya. Ya. Sekarang juga ada lagi anggur yang bentuknya kayak lonjong. Saya nggak mau makan. Kok anggur bentuknya begini kan, anggurnya kan bentuknya kayak kurma panjang gitu, nggak ada bijinya tuh. Biasanya tuh cross breeding. Ya. Kalau buah-buahan yang ada bibitnya atau ada bijinya, maka carilah ya buah-buahan yang ada bijinya. Sebaiknya. Sebab apa? Sekarang gini, kalau Anda mau tanam semangka, yang diambil apa? Bijinya loh. Sekarang kalau semangka yang nggak ada biji, nanamnya gimana? Ayo. Nanamnya mereka punya bibit sendiri, yang hanya mereka yang pegang. Kalau hashtagnya food control. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Karena ngelok di sini dia. Maka ketika dia terkunci di sini, maka mata kita juga akan suka dengan tontonan tidak sehat. Kita juga akan suka dengan tontonan tidak sehat. Ya, terutama makanan-makanan fast food yang tinggi dengan bahan-bahan kimianya. Ya, jangan. Berapa lama kita boleh cheating? Suka-suka ibu lah. Ya, tidak ada batasannya sih. Kalau saya sih milih untuk tidak sih ya. Tapi indikatornya apa? Kalau Bapak Ibu sudah punya time out? Oh belum. Anda ciptakan dulu kebiasaan sehat 80% dalam kehidupan Anda. 20% silakan cheating. Itu dulu deh. Atau 90% kebiasaan Anda makan sehat, atau Anda lebih sering berpuasa. Oke, silakan cheating. Kalau itu tidak Anda kerjakan, jangan cheating. Ya, sebagaimana kemarin ada yang tanya, dokter bagaimana? Saya kemarin pas ke Makassar, saya ajarin teman-teman di sana untuk makan coto Makassar. Cara makan coto Makassar, begini caranya. Waktu kita makan coto, biasanya kita kan dikasih jeruk nipis kan? Satu mangkok gitu kan. Nah, minta sama yang jual coto itu air putih bening gitu kan 3 gelas. Nanti jeruknya diperes. Minum segelas, 2 gelas, 3 gelas. Kan kenyang tuh. Pulang. Gak jadi dong gitu kan. Silakan cheating kalau seandainya Anda tiap hari makan sayur dan buah. Silakan cheating kalau tiap hari Anda minum air putihnya 2-3 liter sehari. Silakan cheating kalau seandainya Anda banyak atau tiap hari bisa mengkonsumsi probiotik atau prebiotik. Silakan cheating kalau Anda lebih banyak berpuasa. Silakan cheating. Kalau tidak, sebaiknya jangan. Create dulu, ciptakan dulu kebiasaan sehatnya. Bagaimana untuk penderita asam urat, pengganti sayur hijau dan kacang-kacangan? Sebab penderita asam urat tidak boleh makan sayur hijau. Setahu saya malah konsensus yang terakhir
Ya, orang asam urat itu udah masalah makan. Jadi kalau saya pribadi berpikirnya, banyak masalah kita gara-gara makan-makan kayak beginian ini, ya sayuran atau segala macam hijau-hijau tadi gara-gara masalahnya pestisida sebenarnya. Kalau Anda makan sayurnya organik, aman. Gak ada masalah, dalam jumlah yang cukup. Ya, dalam jumlah cukup tidak berlebihan, insya Allah aman. Tapi kalau seandainya memang Anda perlu dibersihkan dulu badannya, ya salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara di-detox. Detox paling gampang dengan cara apa? Rempah. Jadi ada yang asam urat ini, stop dulu yang bikin asam. Yang bikin asam apa? Nasi bikin asam. Gula bikin asam. Tepung bikin asam. Minyak bikin asam. Stop dulu itu semua. Ya. Anda mulai membiasakan makan-makan yang rebusan. Ya, makan-makan yang di steam, dikukus. Ya, seperti itu.